Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan siang hari ini kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat dan umat yang selalu itba'akan sunnah beliau hatta yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib berwasiat terutama untuk pribadi khatib dan umumnya kepada kita sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu hal pun yang akan mampu membawakan hidup kita bahagia kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar yakin dengan dua hal inilah yang akan mampu membawa kebahagiaan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Bukan karena jabatan, bukan pula karena kedudukan, bukan karena banyaknya harta yang mampu membawa kebahagiaan. Karena kebahagiaan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena jabatan, bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya kekuasaan, tetapi diletakkan oleh Allah itu adalah karena iman dan takwa. Makanya di dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan kepada kita, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan meninggikan derajat seseorang itu tergantung dengan iman dan takwanya serta ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di 1 Muharram 1447 Hijriah. Allah telah memanjangkan umur kita. Kita dapat bertemu dengan bulan Muharram atau 1 Muharram. Maka untuk itu pada kesempatan ini kami mengajak, marilah kita jadikan momentum ini sebagai media untuk introspeksi atau kita merenungkan tentang apa yang sudah kita perbuat selama setahun ke belakang. Apakah yang kita perbuat sudah menunjukkan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau justru apa yang telah kita perbuat selama ini adalah kemaksiatan dan ketidakpatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka momentum tahun baru Hijriah ini kita jadikan sebagai spirit atau semangat untuk kita berbuat yang jauh lebih baik lagi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya barang siapa yang hari ini sama dengan hari-hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Maka pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, mari kita jadikan introspeksi diri. Sudahkah hari ini yang kita berbuat lebih baik daripada hari kemarin untuk kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung? Atau mungkin perbuatan kita hari ini masih sama saja, ibadah kita tidak ada bedanya dengan hari-hari kemarin, amaliyah perbuatan baik kita tidak bedanya dengan apa yang telah kita kerjakan yang seperti hari-hari kemarin. Maka apabila hal tersebut kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang merugi. Dan lebih celakanya lagi,
apabila perbuatan kita, amaliyah kita, aktivitas kita tidak menunjukkan perbaikan daripada hari kemarin, perbuatan amal-amal soleh kita tidak jauh lebih baik daripada hari kemarin, atau bahkan kemaksiatan akan lebih kita perbuat dibandingkan hari-hari kemarin, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sekali lagi marilah kita jadikan momentum Muharram ini sebagai spirit untuk kita bisa berbuat yang jauh lebih baik lagi. Jangan sampai kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita masih kita sia-siakan. Mari kita merenung berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin masih bercanda dengan kita, masih tertawa dengan kita, masih bekerja bersama dengan kita, saat ini sudah tidak ada di samping kita. Mari kita renungkan bahwa bisa jadi besok adalah hari ini atau besok adalah hari terakhir kita. Apakah kita tidak mampu menggunakan kesempatan yang Allah berikan ini untuk bisa menjadikan kita jauh lebih baik? Karena sungguh kata Imam Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sisa umur ini, marilah kita sama-sama perbuatkan untuk ke jalan yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan kita yang diberikan Allah kepada kita sia-siakan begitu saja. Sebagaimana yang tadi disebutkan, kita menjadi orang-orang yang celaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sadatana ashabi Rasulillah ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat